Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut dan menggemaskan. Oke saudaraku, agak sekali nih saya ini menerima dukungan juga hujatan, juga cemoohan dan segala apa-apa. Itu dinamika, saudara. Kita tak mungkin bisa ada kadang ada kesamaan, ada juga yang tentu tidak ada kesamaan. Nah, ini berhubungan dengan apa? Dengan kejahatan lingkungan dan kejahatan pertambangan yang ada di depan matanya Polresta Kediri yang dibiarkan saja. Dan diketahui dengan jelas oleh Kapolresta Kediri dan didiamkan saja, juga diketahui tentu saja oleh Kasat Reskrim Kota Kediri dan dibiarkan saja. Padahal ini mengancam mereka itu nggak sadar. Ya Allah, ini dosa jariah nantinya. Ya semoga ini jadi dosa jariah. Ya saudaraku, berhubungan dengan masalah yang sedang saya soroti, yaitu pertambangan ilegal galian C oleh PT Balaraja yang berada di kawasan rawan banjir, rawan longsor, dan di daerah situ banyak sekali. Nyata, tinggal baca YouTube, nanti saya perlihatkan lah. Ini saya hasil dari YouTube, tapi saya menyaksikan, dalam artian kata ketika banjir itu saya beberapa kali datang dan melihatlah ke sana, ke lokasi sana. Itu kan akibat, mohon maaf, kalau menurut saya itu akibat banjir itu mengakibat daripada perusakan alam, perusakan lingkungan oleh pendirian Bandara Doho, di mana yaitu tadi akibatnya yaitu gunung-gunung ditebak, gunung-gunung diratakan, bukit-bukit diratakan, lantas pohon-pohon yang besar-besar itu di situ kan ada hutan kayak hutan itu. Nah, hutan itu lantas pohon-pohonnya ditebangi sehingga resapan air, penampungan air itu nggak ada, sehingga membentuklah sebuah air itu menggenang di mana-mana dan tidak ada yang menahan, tidak ada yang menampung resapannya, sehingga langsung membeludak dan membuat situasionalnya menjadi kacau, menjadi air bah, dan itu menjadi bencana bagi daerah di sekitar Banyakan, Kecamatan Grogol, Kecamatan Tarokan, dan desa-desa yang ada di situ tentunya, saudara. Dan ini saya akan tayangkan beberapa kejadian, beberapa berita, ada 3-4 berita yang saya tayangkan di sini. Silahkan dilihat dan dicermati, dan semoga aja matanya Kapolresta Kediri AKBP Bramantio Priaji dan Kasat Reskrim ke Polresta Kediri, ya, Nun Sewu ini Fatur, AKP Fatur, lihat itu. Jangan hanya kamu tuh, ya mohon maaf aja, saya katakan apa adanya, tidak ada salahnya kalau orang-orang mengatakan bahwa saat ini kalian dalam hal Polresta Kediri dan Kasat Reskrim Polresta Kediri patut dicurigai. Dan saya mengatakan, meminta untuk supaya dilakukan pemeriksaan dugaan gratifikasi berhubungan dengan ini, ya. Dugaan gratifikasi, suap. Apa adanya ini yang ngomong. Kesel saya sama kalian berdua, heran ya. Kok bisanya kalian itu diam saja, padahal kenyataan itu sudah kalian lihat. Sudah, mata kalian sudah melihat itu dari wilayah hukum kalian. Apakah kasihan kalian itu dengan orang-orang sekitarnya? Saya ini nggak ada untungnya saya untuk meneriaki, untuk membela mereka, untuk menyampaikan fakta yang terjadi. Tapi supaya mata kalian lihat, ini loh beritanya, ya, ini beritanya, Kapolres di AKBP Bramantio Priaji dan AKP Fatur. Siapa itu? Ini lihat mata kalian, lihat mata kalian, buka mata, jangan micak saja, ya, itu ya, silakan. Banjir bandang menerjang sejumlah rumah warga di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sementara itu, puluhan rumah di Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, Jawa Timur terendam banjir setelah hujan deras yang turun selama 1 jam. Mlebu neh.
Inilah banjir yang menerjang sejumlah rumah di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Banjir bandang terlihat datang dari Sungai Bendo Mongal yang meluap. Endapan sungai tidak kuat menampung derasnya aliran sungai hingga meluber ke rumah-rumah warga. Menurut cerita dari warga, setidaknya ada 10 rumah yang terdampak. Banjir juga merusak dan menghanyutkan barang-barang milik warga. Warga juga menyebut banjir bandang ini merupakan kali kedua dari kejadian yang sama yang terjadi pada 1 bulan lalu. Jam 1. Jam 1 sampai jam 2 saya sendiri juga lupa tadi. Gimana mas kejadiannya? Ya enggak tahu air datang terus langsung besar gitu. Sempat merendam rumah mas atau seperti apa tadi? Ya ngerendam rumah, masuk rumah sekitar 20 cm. Setengah meter. Sekitar setengah meter dari lantai. Lantai rumah ya, bukan tanah. Harusnya deras nggak mas tadi? Kalau sungai sini nggak bisa, harusnya kecil, pasti deras. Kita ke Madiun, pemirsa. Puluhan rumah di Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, Jawa Timur terendam banjir setelah hujan deras yang turun selama 1 jam. Warga di perkampungan yang dikenal sebagai langganan banjir ini meminta pemerintah daerah setempat menyiapkan mesin pompa air jika sewaktu-waktu banjir kembali merendam permukiman mereka. Puluhan rumah warga di Jalan Cendrawasih ini selalu terendam banjir jika hujan deras turun lebih dari 1 jam. Di Gang Kakatua dan Gang Gereja misalnya, rumah-rumah warga terendam banjir setinggi setengah meter. Ada 12 kakak terdampak banjir luapan sungai yang tidak jauh dari perkampungan warga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Oke saudaraku, itu yang bisa jenengan lihat. Fakta kan itu berita, bukan dari saya. Berita itu valid. Ya, kebangetan lah Kapolresta Kediri kalau sama itu Kasat Reskrim Polresta Kediri. Ya kalau dapat ya, bermain-main amanah, dosa kalian itu nanggung dosa orang yang terdampak. Dan ini pertanyaan saudara, pertanyaannya ada pertanyaan yang pertama, ini saya ada pertanyaan yang saya susun, saya tanyakan. Kalau Kapolresta Kediri, Bupati, Wali Kota, Dewan Kabupaten dan Kota Kediri diam, rakyat yang terancam banjir karena galen C harus bagaimana nih bos? Ini Pak Bos. Dah, gini saudara. Kalau Kapolresta Kediri, Bupati Kediri, Wali Kota Kediri, DPRD Kota Kabupaten Kediri, DPRD Kota Kediri nggak bergerak, ya kita lah bergerak. Ya ini rakyat. Mau teriak sama DPR provinsi yang dari Dapil Kediri, Kabupaten Kediri, buru-buru didengarkan. Mungkin nggak ada yang mendengar, nggak ada yang berteriak. Mau DPR dari Dapil 6 Kediri, yang maju dari Kediri, Kabupaten Kota Kediri, Blitar, Tulungagung, yang harusnya katanya wakili Dapil, juga tidak akan didengarkan, mereka sudah jadi. Ini resiko kita rakyat, dan kalau mereka nggak dengarkan, udah gantungkan semua sama diri kalian dan yakinkan Allah bersama kalian. Caranya bagaimana? Ayo gabung dengan aktivis-aktivis Kediri yang peduli. Dan ini nanti saya sekatkan ya. Hubungi saya di nomor 081 3-nya 4 kali 3333 09210. Nanti kita akan membuat gerakan. Sekali lagi nih ya. Ini ada nomor saya di bawah ini ya. Ini nggak akan saya tutup sampai nanti akan selesai ya. 081 3333 09210. Nanti kita buatkan posko di sana, perlawanan rakyat. Posko perlawanan rakyat atas ketidakpedulian. Ya, kalau Bupati Kediri mungkin khusus ya, khusus Pak Kapolresta Kediri, terus mungkin Bupati Kediri, Wali Kota Kediri, nanti kita lihat dulu, kita surati mereka, kita minta audensi, ya kan? Di samping saya sudah bersama beberapa rekan aktivis melaporkan dugaan korupsi
dugaan korupsi Polresta Kediri dan Kasat Reskrim Polresta Kediri. Karena saya jenengan tahu kan tugasnya keamanan polisi adalah keamanan Kamtibmas, fungsinya adalah Kamtibmas, keamanan, ketertiban dan masyarakat, ditambah penegakan hukum. Sebagai aparat penegak hukum harusnya ini tidak boleh diam. Ini negara kacau. Sekali lagi kasihan Pak Prabowo, kasihan presiden kita kalau kita sampai diam. Sekali lagi kasihan presiden kita kalau kita diam. Ada kejahatan seperti ini di belakang siapapun, gitu. Misalkan di belakangnya itu perusahaan besar, masa bodoh mungkin saya akan dikriminalisasi. Ya sudah lah, ikhlas saja bagi saya. Saya ini apa sih, kemarin ada yang ngomongkan sampean teriak-teriak itu karena sampean nggak jadi DPR, akhirnya cari panggung pansos. Ini jauh, ini masih jauh, masih berapa bulan sih DPR dilantik. Dan saya dari dulu ya begini, saya kalau nggak cocok dari pegawai negeri, nggak cocok kan keluar, nggak usah ribut-ribut, keluar gitu, mundur. Gitu. Udah, saya di pegawai negeri dulu, begitu saya nggak cocok keluar, mundur. Udah, gitu. Jadi aktivis kalau nggak cocok, walaupun teman tabrak, saya ingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau keterlaluan saya tabrak, nggak apa-apa, biasa saya. Oknum-oknum yang kenal baik dengan saya dan pernah saya caci maki banyak. Benar-benar saya caci maki banyak. Saya kritik, saya laporkan banyak. Saya nggak mau, kalau untuk kepentingan pribadi oke lah, saya bisa. Tapi kalau sudah menyangkut kepentingan umum, aduh, ini nggak mungkin bisa dibiarkan. Seperti ini kepentingan umum. Coba bayangkan saudaraku tadi melihat video kan. Tanyakan kepada Kapolresta Kediri lah khususnya, kepada dewan-dewan di kota Kediri lah, kepada bupati dan wali kota Kediri, gimana pertanggungjawaban mereka seandainya karena sebab itu sekarang ini banjir. Tanyakan juga sama Bupati Kediri, mohon maaf nih Mas Dito, Mas Bupati yang ganteng enggak, gimana pertanggungjawaban dengan posisi sekarang ini adanya bandara sehingga masyarakat sekitar situ itu kebanjiran. Pernah nggak DPR itu menanyakan DPRD Kabupaten Kediri ini loh, daerahnya banjir karena bandara, dapatkah nggak mereka santunan? Oke, harga mereka melambung tinggi, harga tanahnya dikatakan untuk menina bobokkan. Tapi bagaimana nasib selanjutnya anak mereka? Itu hanya segelintir orang yang dapat. Dampaknya ini loh. Apa tanggung jawabnya orang-orang itu? Dampak ini, dan ini nanti akan berdampak. Maka saudaraku silakan nanti menghubungi dan akan saya pikirkan untuk melakukan membuat sebuah kumpulan warga Kediri kalau sekitarnya itu katakanlah saya nggak butuh banyak-banyak, kalau sudah terkumpul maka saya akan melakukan upaya yaitu tadi. Udah nggak ada salahnya biarkan orang kok senangannya demo. Saya itu katakan Cecep kok senangannya demo padahal dia pengacara lah. Si mereka tahu pengadilan itu, kita itu banyak pengadilan korup. Di kepolisian kita banyak orang korup, di kejaksaan kita banyak orang korup, terpaksa saya harus turun. Kalau benar-benar aja di kepolisian itu tidak banyak korupnya, di kejaksaan tidak banyak korupnya, terus di pengadilan tidak banyak korupnya, ini sudah dibahas. Indonesia ini bobrok karena penegakan hukum yang bobrok. Ya salah satunya seperti ini. Ini nyata kok. Saya bertanya kemarin sama ada polisi ngomong, Pak Bos jangan keras-keras loh. Kalau kalian nggak keras terus gimana? Nanti rakyat Kediri dan sekitarnya itu nggak percaya. Gimana kalian bisa dipercaya? Wah, kejahatan di depan mata itu loh. Saat ini itu loh kejahatan di depan mata. Saya melihat sebetulnya bukan hanya Balaraja saja, berapa itu galian saya di situ. Yang jelas-jelas merusak lingkungan. Ada 3 kalau nggak salah di situ. Tapi ya sekarang saya soroti fokus kepada Balaraja dulu saja. Apa itu?
Kenapa kejahatan seperti itu yang jelas Balaraja sudah disebutkan oleh ESDM untuk menghentikan, kalian tidak hentikan? Itu jelas. Dan itu jangan dikatakan, nah itu tugasnya polisi, kewenangannya polisi, kewajibannya polisi. Dalam hal ini khususnya Polresta Kediri Kota. Loh, ada kejahatan begitu apa kalian nggak malu nanti kalau menangkap penjahat lainnya? Ada orang hanya karena karena melakukan sesuatu hal yang sesungguhnya bukan tidak lain, atau katakanlah ada penjahat lain terus ngomong, Pak, saya melakukan kejahatan, ya saya akui, tapi kenapa Pak yang melakukan kejahatan itu kejahatan lingkungan, kejahatan pertambangan dibiarkan saja? Apa karena di sana banyak duitnya, Pak? Gimana kalian akan menjawab? Apa tuh satu pantas rakyat Kediri lokasi daerah saya? Saya juga menjawab pada kalian-kalian yang mengatakan bahwa saya pansos. Mohon maaf ya, kemarin kan ada kita diskusi ada ngomong, oh Pak Cecep itu pansos ya. Sampai ini pansos Pak. Sampai ini intinya kan waktu sampai sampai duduk dewan ini. Kepentingan sampai apa? Sampai wis ning Surabaya. Ini pelanggaran hukum. Kediri itu juga bagian daripada Indonesia. Kediri ini juga hukumnya di Surabaya, hukumnya di Jakarta, hukumnya di Medan, hukumnya di Papua, hukumnya di Jawa Tengah, hukumnya di Palembang, itu sama. Semua sama di depan hukum. Nggak usah kita ngomong-ngomong, wah seolah-olah kalau karena saya sepertinya saya bukan anggota dewan. Mohon maaf, ini saya perlu menyatakan saya punya kewajiban moral. Makin saya tertantang. Ya tipe saya begini. Karakter saya begini apa adanya lah, terserah lah ngomong apa. Menurut saya mau sekarang ini mau dapat apa, saya nggak terpikir. Wong saya juga tidak akan dapat jabatan, juga tidak akan naik jadi Kapolres, tidak akan naik jadi jaksa, tidak akan naik jadi hakim, jadi pejabat kepala dinas juga tidak. Nggak ada yang saya dapatkan dari situ. Kecuali ini ada kewajiban moral. Nggak ada hubungannya dengan caleg. Kecewa dengan saya terus sama orang Kediri aja tidak dipilih. Mereka mau milih atau enggak itu hak mereka. Mohon maaf nih, saya agak tersinggung ya. Kemarin itu ada ngomong begitu, saya agak tersinggung di dalam diskusi. Akhirnya sempat agak ramai kan, saya marah kan. Loh, kamu jangan menghubungkan dengan caleg. Saya juga tidak maksa, bagi saya ya caleg bukan tujuan pokok. Nah, kalau jadi alhamdulillah mungkin saya bisa digunakan akses yang saya miliki untuk membela rakyat. Kalau tidak, ini bukan kampanye ya, tapi kalau tidak saya tetap akan membela rakyat apapun. Nggak mesti membela rakyat itu harus jadi DPR, tidak. Saya punya sedikit diberi Allah Subhanahu Wa Taala ilmu hukum, dan tentu ketika saya ini setidak-tidaknya saya sudah gugur kewajiban saya untuk setidak-tidaknya mengingatkan warga Kabupaten Kediri, juga pejabat khususnya pejabat Kapolresta Kediri, Kapolda Jawa Timur, Bupati Kediri, Wali Kota Kediri maupun jajarannya, DPR Kediri, DPR Kabupaten Kediri, Kota Kediri, DPR Provinsi, DPR Pusat yang berangkat dari Dapil 6, dan saya enggak ada. Saya ingin enggak. Ini harus disampaikan, kenyataan harus disampaikan. Dan saya nyinyir itu memang ada fakta. Kalian yang berbicara seperti itu mungkin bagian daripada, ya mohon maaf, mungkin saya tidak perlu nyebutkan lah nama kalian di sini, tapi ini saya sendiri karena kalian bagian daripada mereka. Tapi terlalu naif kalau menghubungkan seolah-olah kegagalan saya ini caleg gagal. Ya memang lah, ya caleg gak gagal kan, caleg kok gagal, caleg itu terpilih dan tidak terpilih. Sampai sekarang saya masih bisa cari makan, masih bisa menghidupi keluarga saya, masih bisa nyekolahkan anak saya, itu gak gagal. Ya anggaplah kalau misalkan biaya-biaya itu bagian daripada ya Allah tahu saya mungkin, ya Allah saya sudah berusaha untuk nantinya bisa menjadi wakil rakyat, tapi kalau memang rakyat tidak menghendaki dan jenengan tidak menghendaki, ya itu jenengan menyelamatkan saya. Mungkin saya akan
jadi sombong dan sebagainya. Lebih bagus nggak usah jadi dewan. Begini saja menyuarakan suara rakyat ya sudah menyuarakan fakta ya, saya ini jadi DPR jalanan, nggak apa-apa. Oh DPR jalanan, parlemen jalanan lah, parlemen jalanan. Tapi biar rakyat sendiri yang pilih. Kembali lagi kepada fakta ini, saudara-saudaraku, itu nanti saya itu nomor ini nanti kita berkumpul bersama di mana yang menghubungi saya, yang tentu saja terserah kalau ada penyusup nggak apa-apa. Kalau ditanya ini Pak ada penyusup nggak apa-apa lah, nggak usah takut, penyusup di mana-mana lah. Indonesia itu sampai 350 tahun dijajah tambah 3,5 tahun dalam catatan sejarah yang saya ingat ya, itu ya karena mohon maaf saja karena posisinya itu ya banyak penyusup, banyak pengkhianat, banyak londo ireng, banyak londo ireng. Saya tidak mengatakan yang anggota DPR sekarang ini yang londo ireng. itu terus jangan terus ya saya hanya tanya saja moral mereka bagaimana dengan posisi rakyat yang saat ini banjir di sana. Bupati ngapunten nih Mas Dito, gimana tanggung jawab jenengan ini? Sekarang ini kok tambah diem, masih diem saja, ada seperti itu lo masih diem saja. Mbok Kapolresta Kediri itu disurati, tolong diberhentikan. Tolong dihentikan, kalau tidak saya laporkan ke pusat. Bupati lapor dibandingkan dengan Cecep Muhammad Yasin, atau DPR lapor dibandingkan dengan Cecep Muhammad Yasin, ya jauh nilainya. Stop itu bisa-bisa. Atau sampai kalau misalnya Kapolresta Kedirinya seperti ini ya minta saja pindahkan. Kemarin saya lihat ada salah satu LSM ya, LSM itu yang meminta supaya LSM siapa itu namanya, kalau nggak salah namanya Pak Cek gitu. Ngomong sama saya, dia minta supaya Kapolresta Kediri dipindahkan. Kenapa sampai kedahuluan sama LSM? Wahai Bapak Bupati, wahai Bapak anggota Dewan Kabupaten Kota Kediri, ngapain? Oke lah, mungkin Kota Kediri ngomong lah, DPR Kediri ngomong lah, wong itu bukan wilayah Kota Kediri kok, itu wilayahnya di kabupaten. Tapi ingat, Kapolresta Kediri ada di Polres Kediri. Bagaimana kalau Kapolresta Kediri, orang yang menjabat sebagai Kapolresta itu, Kapolres ya, itu adalah orang yang abai, orang yang membiarkan adanya kejahatan. Loh, bagaimana nasibnya warga Kota Kediri? Bagaimana keamanannya loh? Terus bagaimana sampai melihat risih nggak sampai DPR Kota Kediri risih nggak melihat seorang polisi melihat kejahatan lalu diam? Ada polisi melihat kejahatan lalu diam. Dibenarkan tidak itu? Lantas hukum bagaimana kalau sudah seperti itu? Pantaskah mereka menyandang sebagai penegak hukum? Mohon maaf nih, pantaskah orang seperti itu disebut sebagai penegak hukum? Pantaskah dia memakai seragam polisi? Cecep nih bertanya. Saya asli orang yang lahir di desa, satu namanya desa ya. Desa sekarang Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota di. Grisien nggak? Kalau sampai ngelihat ada seorang polisi melihat ada kejahatan. Kejahatannya bukan main-main lagi, lingkungan dan kejahatan pertambangan yang berdampak nantinya itu sudah ada buktinya, di situ menimbulkan kebanjiran, kerusakan, merugikan banyak orang, menimbulkan korban dan ada yang korban. Lantas pemerintah tidak berdaya, di mana harusnya pada saat itu pemerintah hadir diwakili oleh polisi, oleh pemerintah daerah, baik khususnya Kabupaten Kediri, dan sampai melihat polisinya itu menjabat sebagai Kapolresta Kediri. Ada nggak nurani sampai waduh, ini parah nih kalau seperti ini? Nah, saya bertanya. Saya tidak akan mau berhenti bicara. Saya tidak akan berhenti bicara. Saya berusaha, insya Allah saya tidak akan berhenti bicara.
Dan ini non sewu harusnya ditindak, harusnya ditangkap. Tidak ada kata-kata diberhentikan saja. Pelaku-pelakunya orang PT Balaraja, orang yang berada di situ, orang yang melakukan bego, semua yang ada di situ harus ditangkap semuanya. Karena mereka melakukan kejahatan. Dan anehnya, itu dibiarkan. Polisi macam apa? Sekali lagi pantas. Harusnya sudah dipenjara mereka. Mereka harusnya sudah ditahan. Harusnya ditahan. Jangan karena masalah ecek-ecek aja kalian seolah gembar-gemborkan. Apa enggak malu itu polisi, Pak? Sekali lagi ditanya. Saya itu hanya melakukan kejahatan begini saja. Nyopet, maling ayam, tangkap. Saya hanya melakukan penipuan 100, 200. Katakanlah 2 juta, memang itu saya nggak mengatakan itu harus bisa tetap harus ditindak sama depan hukum. Tapi kalau orang itu yang ditangkap oleh Polres Kediri ngomong, saya ini hanya 100 juta Pak, yang saya rugikan cuma 1 orang, 200 juta Pak, yang saya rugikan 1 orang, 300 juta Pak, yang saya rugikan 1 orang. Lah itu sekarang yang nyata di depannya matanya Bapak, ada orang yang melakukan kejahatan lingkungan, kejahatan pertambangan, nilainya itu nominalnya itu miliaran Pak. Walaupun atas nama PSN, masa atas nama pembangunan, misalnya proyek strategis nasional, katakanlah kalau itu benar, saya nggak tahu tuh katanya kemana ada yang ngomong begitu, atas nama proyek negara lantas melakukan pelanggaran hukum seperti itu, Bapak biarkan. Apakah Bapak sendiri bukan penjahat? Seorang yang membiarkan kejahatan, seseorang siapapun yang membiarkan itu berarti dia sendiri juga termasuk di dalamnya. Dan ketika Polresta Kediri melakukan begitu, Kapolresnya saya bilang, penjahat lingkungan ini. Itu sudah Januari kok. Dan itu sudah ada rapat koordinasi berkali-kali. Rapat koordinasi berkali-kali, harusnya Polres saat itu tangkap. Begitu tidak ada 1 hari 2 hari, tangkap. Saya pernah membela seseorang bernama Samuri dari desa Sumurup, Kabupaten Trenggalek. Dalam sebuah peristiwa, dia hanya melakukan galian itu insya Allah tidak lebih setengah meter di tanahnya sendiri, ditangkap oleh Polres Trenggalek. Lantas dia ditahan, berikutnya dia ditahan juga di kejaksaan. Setelah itu nggak tahu kenapa, tahu-tahu itu Allah alam, itu seingat saya ya, tahu-tahu dia ditangguhkan penahannya. Langsung saya bawa ke Jakarta. Ustadz Samuri namanya, Ustadz Samuri, seorang satu-satunya guru ngaji di desa Sumurup. Desa Sumurup, kalau nggak salah Kecamatan Bendungan atau apa namanya, saya nggak tahu, lupa saya. Itu di Kabupaten Trenggalek, saya bawakan. Dan alhamdulillah, ini yang sampai sekarang masih saya ingat. Presiden kita Bapak SBY begitu mengetahui peristiwa itu, yang Samuriin demo di depannya istana. Demo di depannya istana. Aksi saya hanya bertiga, saya sama Pak Mujiono, orang Minggiran, dan Samuri itu. Saya bawa mobil saya dari di depannya Polres. Langsung beliau memerintahkan Polres atau apa untuk melihat atau intel atau apa. Berikutnya apa kata? Beliau masuk kita ke mata najwa dan sebagainya. Pak SBY menyampaikan. Satu Pak SBY langsung dari istana presiden, orang, tapi bukan Pak SBY langsung, istana presiden meminta maaf. Pak SBY ini serius sampai sekarang masih sangat begitu besarnya jiwa beliau ketika menjadi presiden. Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima keluhan jenengan, Pak Cecep Muhammad Yasin dan Ustadz Samuri dan Pak Mujiono, tolong pulang. Kami nggak pulang karena sorenya janjian di Mata Najwa. Saya bilang, saya janjian dengan Mata Najwa. Ditayang di Mata Najwa. Dan beliau menyampaikan permohonan maaf. Tidak ini. Tapi datang seorang yang berpangkat, insya Allah waktu itu pangkatnya kolonel. Tidak memakai baju dinas, menyebut namanya saya agak lupa, dan beberapa 3 atau 4 orang menyampaikan permintaan maaf Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan salam dari Ibu Ani
Yudhoyono, istrinya Pak SBY, diminta kita pulang dan besok pulang, dan alhamdulillah kita pulang. Dan begitu sampai setelah besoknya kita pulang di sana sudah di depo Nering, Samuri dibebaskan. Dan setelah itu kajarinya diganti, jaksa yang melakukan itu juga diganti. Saya masih ingat kasihnya juga, kasih reserse reskrimnya juga nggak tahu, saya ingat saya mungkin diganti dan sebagainya diganti. Setelah itu Samuri bahkan dikasih hadiah oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, oleh Bapak SBY. Perkaranya selesai. Boleh ditanyakan, anaknya masih ada, istrinya masih ada, Pak Samurinya sudah almarhum, Ustadz Samurinya sudah almarhum. Itu penegakan hukum yang benar. Dan saudaraku, berdasarkan itu, ayo nanti kita rancang untuk melawan penambangan liar dan melawan aparat-aparat yang melindunginya, aparat-aparat yang membiarkannya. Ini jawaban saya, saudaraku. Dan insya Allah saya akan selalu mendampingi. Tidak bermaksud apa, terserah kata orang saya mencari muka, mencari apa, ya dari dulu Cecep Muhammad Yasin ya begini. Sampean senang ya terserah, sampean susah ya terserah. Sampean mau ngomong nyinyir tentang saya, wis nomor 27, menjelek-jelekan saya nggak masalah. Wong cuma dijelek-jelekan aja ngapain? Wong saya kalau dikriminalisasi pun ya monggo, siap-siap saja. Sudah banyak contoh, ada Ustadz banyak ustadz lah. Karena memang harus ada penggerak di sini. Dan saya sebagai putra daerah, sekali lagi dengan tidak bermaksud melebihkan diri saya mempunyai tanggung jawab moral terhadap Kediri dan sekitarnya. Dan jenengan-jenengan yang meminta bantuan sama saya berhubungan masalah-masalah hukum yang ada di kota Kediri, kota maupun Kabupaten Kediri, tapi yang berhubungan dengan masyarakat loh ya, bukan pribadi. Mohon maaf, saya ini hanya satu, jadi sehingga saya tidak bisa belum bisa tindak lanjuti lebih lanjut, tapi non saya, insya Allah satu persatu akan saya perhatikan, dan insya Allah nanti akan saya luangkan waktu untuk setidaknya setelah ini selesai berikutnya itu yang bisa saya sampaikan jawaban saya. Tetap semangat melawan kejahatan yang dibiarkan oleh polisi, dan melawan polisi dan melawan aparat siapapun yang membiarkan kejahatan itu berlangsung. Yakinlah ini bagian daripada pencerahan. Mereka-mereka yang culas memakai baju seragam-seragam itu, mari kita lawan bersama. Ya kalau jenengan yang tidak berkenan, ya bismillah aja, saya melawan sendirian nggak apa-apa. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya, agak sedikit emosional, tapi ya porsinya insya Allah sesuai yang harus saya lakukan. Setidak-tidaknya ini menggugurkan kewajiban saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubungan dengan ilmu yang diberikan kepada saya. Sedikit ilmu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, bersama Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut dan menggemaskan, kita peduli Palestina. Palestina, Palestina, Palestina. Rakyat Indonesia bersama dengan semuanya. Ayo sisihkan sedikit rezeki untuk rakyat Palestina. Cecep Muhammad Yasin, Palestina merdeka, damai di bumi Palestina.